Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Minggu 22 November 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Dan ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari raya besar gereja. Hari raya Yesus Kristus, Raja semesta alam. Nah, saya kutipkan dari bacaan Injil. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nah, ini menjadi pewartaan iman untuk kita, bahwa sungguh ketika kita beriman kepada Tuhan, iman kita tidak akan sia-sia, karena Yesus Kristus adalah Raja semesta alam. Kita percaya, beriman, mengikuti Tuhan tidak salah, karena Yesus Kristus adalah Raja semesta alam. Nah, semoga dengan demikian hidup kita semakin dipenuhi keyakinan, semakin beriman dengan berani bersaksi. Dan ajakan Tuhan di dalam Injil di hari raya Kristus Raja semesta alam ini bersaksi dengan memberikan kebaikan. Saya kutipkan, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Nah, semoga kita yang percaya, yang beriman, mengikuti Tuhan, terwujud dalam kasih yang nyata untuk sesama yang paling hina. Karena dengan mencintai, mengulurkan tangan seperti di hari orang miskin sedunia keempat kemarin, Paus mengajak kita, ulurkan tanganmu bagi orang miskin. Tuhan yang sungguh menguasai hidup kita ini, memiliki hidup kita ini, mendorong kita agar hidup kita ini menjadi berkat untuk yang hina. Biasanya kita akan mendekati orang yang bersih, yang baik, yang bagus. Mari sebentar, sejenak kita memperhatikan, mendekati orang yang hina, yang mungkin sungguh membuat kita tidak nyaman, mungkin karena pakaiannya, karena hidupnya, karena sakitnya. Semoga kita mau berbuat kasih untuk mereka yang hina. Dan ketika kita melakukan itu, kita berbuat untuk Tuhan. Dan Tuhan yang berkenan akan melimpahkan kekuatan dan berkat-Nya untuk kita. Semoga terwujud nyata hidup kita menjadi kabar sukacita bagi yang hina. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.